Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semuanya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, betapa kami penuh syukur di pagi yang indah ini, karena kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan sepanjang hari ini kami percaya Engkau beserta dengan kami. Itu sebabnya berfirmanlah lebih dulu lewat renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu wujudkanlah kasih persaudaraan. Terambil dari Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Saudaraku yang kekasih, saya adalah seorang hamba Tuhan yang seringkali dipanggil melayani firman di pelbagai gereja. Gereja yang kecil sampai dengan gereja yang besar. Pada suatu hari, saya melayani sebuah gereja yang tidak terlalu besar, bukan di kota yang besar, tetapi di kota yang kecil. Nah, selesai kebaktian, ketika saya dengan gembalanya diajak berdiri di depan pintu dan saling bersalaman, saya cukup terkejut karena seusai ibadah tidak banyak orang yang berinteraksi, saling ngobrol dan sebagainya, tetapi hampir semuanya langsung pulang. Nah, ketika saya juga akan berangkat pulang, saya mendekati mobil saya, maka saya melihat jemaat-jemaat yang saling berpapasan dengan saya, itu tanpa bertegur sapa dengan saya. Tundukkan kepala juga tidak. Saat berpapasan di tempat parkir, mereka juga saling tidak berbicara satu dengan yang lain. Sepertinya tidak kenal seperti itu. Saya pikir ini kan kota yang kecil, gereja yang tidak terlalu besar. Di mana kasih persaudaraannya kok tidak terwujud? Saya berpikir seperti itu, saudara-saudara. Saya bandingkan dengan jemaat yang saya layani. Selesai kebaktian, banyak di antara mereka yang bertegur sapa, yang saling duduk. Tidak kebetulan di tempat parkir ada beberapa tetangga yang berjualan. Ada jualan bakso, jualan sate, jualan bubur, ada yang jualan kue-kue, jualan buah dan sebagainya. Mereka duduk di bawah pohon sambil mereka ngobrol satu dengan yang lain. Mereka wujudkan kasih persaudaraan. Bahkan kadangkala kebaktian kedua hampir selesai, mereka masih ada di situ. Nah, saudara-saudara pendengar dari suara gembala ini, bagaimana menurut saudara? Apakah di gereja di mana saudara beribadah sudah terwujud kasih persaudaraan, saling kenal, saling menyapa, saling memberkati satu dengan yang lain? Bagaimana saudara-saudara? Memang kadangkala kita merasa kita kok tidak ada yang kenal, dan mereka juga tidak mau kenal dengan kita. Bahkan sekali waktu saya juga dipanggil untuk melayani firman di sebuah gereja yang cukup besar, di kota yang besar. Saya pertama kali datang ke situ. Nah, kebetulan gembala sidangnya sedang bertugas di luar kota. Nah, ketika saya masuk, kok tidak ada yang menyambut saya? Apa mereka tidak kenal saya? Wah, saya mau duduk di mana ya? Akhirnya saya beranikan diri duduk paling depan. Begitu saya duduk paling depan, kok tidak ada yang menyapa. Sampai kebaktian itu berjalan dan hampir tiba
Saat firman Tuhan itu diberitakan, saya bingung apakah benar saya diundang atau tidak. Dan ternyata WL-nya ketika selesai menyanyikan pujian bersama jemaat, WL-nya mengatakan, yang bertugas membawa firman saya panggil maju ke depan. Saya lihat kiri kanan muka belakang, kok nggak ada yang maju. Akhirnya saya beranikan diri saya maju. Apakah saya yang ditunjuk atau tidak, saya kebingungan saudara-saudara. Bahkan ketika sudah selesai kebaktian, saya pergi ke mobil, tidak satu pun yang menyambut saya. Apalagi kasih minum air putih. Saya pikir, oh Tuhan, kok begini ya? Mestinya gereja yang besar ini bisa mewujudkan kasih persaudaraan, sehingga orang yang datang itu merasa diorangkan. Bahasa Jawa diwongke begitu ya. Dan saya katakan, waduh, saya sepertinya salah alamat atau bagaimana ini? Nah, saudara-saudara, jangan sampai seperti itu. Nah, saat saya membaca surat Ibrani ini, saudara-saudara, maka penulis surat Ibrani ini mengajak supaya memelihara kasih persaudaraan. Dan memang benar, kata pelihara, saudara-saudara, itu tentu tidak hanya terkandung dalam tindakan yang kontinu atau berkelanjutan, tetapi adanya komitmen untuk saling menjaga kasih persaudaraan, jangan sampai luntur atau hilang dari antara mereka. Lalu kasih persaudaraan itu terwujud, bukan nanti, tetapi pada waktu mereka akan datang ke gereja, sudah disambut, begitu pulang ke gereja, mereka saling mewujudkan kasih persaudaraan, saling berinteraksi satu dengan yang lain, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saudara ketika mendengar ini renungan, robahlah sikap saudara. Karena saudara dipanggil untuk tidak hanya beribadah demi kepentingan saudara, tetapi saudara dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain, untuk saling mengatakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabarnya? Oh haleluya, Tuhan memberkati. Nah, seperti itu kan akhirnya orang yang kita sapa hatinya merasa adem, dan dia berpikir, wah ini gereja ini tepat sekali, besok minggu saya pasti akan hadir lagi. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi biarlah kasih persaudaraan ini kita wujudkan benar-benar. Kita saling bertegur sapa, bahkan ketika sudah di rumah masing-masing, kita bisa saling telepon, saling menguatkan, saling kita mengunjungi kalau ada yang sakit, mendoakan, saling memberkati, dan lain sebagainya. Karena gereja dipanggil untuk bersekutu satu dengan yang lain, itu sebabnya sekali lagi, peliharalah dan wujudkanlah kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami beribadah, kami tidak hanya sekedar datang lalu pulang, tetapi Engkau memberi kepada kami tugas untuk saling melayani, saling menyambut satu dengan yang lain, saling berbicara, memberkati satu dengan yang lain, saling bertegur sapa satu dengan yang lain. Karena yang datang ini adalah saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus yang biasanya lebih akrab daripada saudara sekandung. Itu sebabnya Engkau mengajarkan supaya kami mewujudkan kasih persaudaraan. Semua kami yang mendengar renungan pagi ini, sadarkan kami supaya kami tidak cuek, tetapi kami saling memperhatikan dan peduli terhadap orang lain. Karena orang lain adalah saudara di dalam Tuhan Yesus, kami harus bergaul akrab, harus kenal mereka, dan bergaul dengan sebaik-baiknya. Segala pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa esok hari dan tetap semangat.